Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam video Inner Game Life Coach Academy, di mana dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menata pikiran, mengolah perasaan agar kita bisa terus menjadi pribadi yang berperilaku baik untuk bisa hidup tenang, bahagia lahir batin, dunia akhirat. Dalam video ini kita akan membahas tentang the basic of inner game atau pondasi menata batin. Menata ruang batin ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena untuk mengelola pikiran dan perasaan itu sangat berpengaruh bagaimana kita mengelola perilaku. Perilaku yang muncul dari tindakan-tindakan kita itu akan didorong oleh perasaan kita. Jadi, jika ingin perilaku kita itu baik, maka kita juga harus mengelola pikiran dan perasaan kita dengan baik. Teman-teman, kita udah banyak yang mengikuti berbagai kelas, berbagai komunitas, webinar, menambah ilmu, dengan tujuan agar kita mengubah hasil-hasil yang kita dapat itu menjadi lebih baik lagi. Tapi itu semua mustahil tanpa kita belajar bagaimana kita mengelola perasaan dan pikiran kita. Karena sebagian hambatan saat kita memulai perilaku dan kebiasaan yang baru itu, semuanya ada dalam diri kita. Dan itulah yang disebut dengan inner game. Jadi contohnya, misalnya ada orang mau jadi penulis. Dan itu gak mulai-mulai. Sebenarnya hambatannya bukan karena dia nggak punya pensil, atau karena dia nggak punya laptop, atau karena dia nggak punya ide. Tapi sebenarnya hambatan itu ada dalam pikirannya. Misalnya dia berpikir, wah tulisanku nggak bagus, atau dia berpikir ntar kalau nulis tulisannya nggak ada yang mau baca, tulisannya jelek. Nah itu ada dalam pikirannya sendiri. Kemudian ada contoh lain, kayak kita mau mulai bisnis, padahal kita sudah punya produk dan kita sudah punya ilmunya juga, tinggal dipasarkan aja, tinggal dieksekusi aja. Tapi nggak mulai-mulai karena hambatannya ada pada pikirannya, pada perasaannya, seperti males atau berpikiran, wah ntar kalau kita jualan kita nggak laku, produknya jelek, nggak ada yang suka. Nah, atau contoh lain, misalnya ada orang yang mau membaca Al-Quran. Bukan karena nggak ada Al-Qurannya, atau bukan karena dia nggak bisa baca Quran. Tapi hambatan itu bisa karena misalnya ada bisikan-bisikan dari makhluk yang tak terlihat, atau misalnya nggak ada waktu, terlalu sibuk. Jadi sebenarnya hambatan-hambatan tersebut muncul dari diri sendiri, dari pikiran itu sendiri. Nah, makanya inner game itu sangat penting. Karena jika kita bisa menguasai ruang dalam diri, itu bisa berdampak pada semua yang ada di luar. Ini yang dinamakan dengan inner mastery, outer impact. Jadi dengan memahami inner game ini kita bisa jadi lebih terampil dalam merespon apa yang datang kepada kita. Cemas, sedih, kecewa, malas, rasa itu pasti akan ada. Nah hal-hal yang kita gak inginkan itu pasti akan muncul. Lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu, yang menghambat kita itu pasti akan ada ketika kita mencoba itu. Tapi ketika ada hal tersebut, kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Nah, makanya penting banget ini untuk mempelajari inner game. Karena kadang banyak di antara kita itu yang gak bisa merespon sesuatu dengan baik. Kita itu cuma bisa bereaksi, bukan merespon. Karena reaksi dan respon itu berbeda loh teman-teman. Reaksi itu sesuatu yang muncul secara otomatis. Setiap ada kejadian,
kita itu pasti langsung bereaksi. Pikiran, perilaku, perasaan, itu semua muncul otomatis. Sedangkan merespon, kita itu biasanya akan lebih sadar dalam memilih pikiran dan perasaan kita. Jadi sebenarnya perasaan itu gak tergantung dari kejadian yang ada di luar dari diri kita. Tapi muncul dan tergantung dari hal yang kita pikirkan tentang kejadian itu. Nah, jadi kaidah dasarnya itu kejadian mampir dulu ke pikiran kita, baru dari pikiran itu muncul perasaan. Kita sering melemparkan tanggung jawab perasaan kita dikontrol oleh kejadian. Tuh seperti baper tuh, karena baper itu kan bawa perasaan ya. Nah, sedangkan baper itu sebenarnya ciri-ciri orang yang belum dewasa. Kejadian itu berpengaruh ke perasaan. Jadi kita itu memberikan kontrol perasaan pada sesuatu di luar diri kita. Padahal kejadian itu lewat pikiran dulu dan pikiran itu bisa kita sesuaikan. Nah, inilah yang disebut dengan inner game. Karena kita itu nggak bisa mengendalikan kejadian, tapi kita itu bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan tentang kejadian yang kita alami itu. Nah, misalnya ibu-ibu mau ke pasar nih, terus naik motor. Tiba-tiba hujan turun. Hujan kan nggak bisa kita kendalikan. Mau jengkel, mau marah, mau ngomel-ngomel, ya hujannya tetap turun karena hujan itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan pikiran kita. Dan itu berpengaruh pada perasaan kita, respon kita, dan ujung-ujungnya pada hasil yang kita dapatkan. Ada 7 kaidah dasar pikiran dan perasaan yang perlu kita pahami. Dan ini merupakan pondasi dalam menata batin yang disebut dengan the basic of inner game. Kaidah pertama, manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang dalam bahasa Arab, kemampuan memilih ini disebut dengan ikhtiar. Kita nggak mungkin bisa memilih kejadian yang kita alami, dan kita juga nggak bisa memilih hasil-hasil yang kita dapat sesuai harapan. Tapi kita bisa memilih perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Nah, sebagai umat muslim, ikhtiar ini artinya kemampuan. Kemampuan memilih dan memilih yang terbaik bagi diri kita. Jadi dalam bahasa Arab, ikhtiar ini artinya usaha, yaitu berusaha memilih pikiran yang baik, perasaan yang baik, dan perilaku yang baik. Tapi kadang-kadang manusia tuh nggak sadar dengan kemampuan ini, jadi menyalahkan pihak lain atas pikiran, perasaan, dan perilakunya. Soalnya contohnya, saya kesel nih sama orang itu. Gara-gara dia tuh perusahaan saya bangkrut. Nah, padahal dia nggak sadar kalau dia juga ikut berperan dalam kebangkrutan perusahaannya. Kemudian kaidah yang kedua, itu kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, tapi apa yang kita pikirkan tentang kejadian itulah yang mempengaruhi perasaan kita. Jadi, kalau kita ingin mengelola diri kita, ruang batin kita menjadi lebih baik, jadi kita perlu memahami bahwa kejadian itu berbeda dengan pikiran kita. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, misalnya sikap orang, omongan orang, berita-berita yang kita baca, informasi yang kita dapat. Kaidah yang ketiga, kita nggak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami itu. Misal orang lain berprasangka buruk tentang kita, biar kita klarifikasi sedemikian rupa, belum tentu prasangka buruk itu hilang kepada diri kita. Yang bikin kita capek dalam hidup yaitu berusaha mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Padahal itu nggak bisa dikendalikan. Tapi kita bisa memilih respon. Nah, seperti kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, orang-orang yang beriman kalau mendapat kejadian yang gak diharapkan, yang pertama ia lakukan adalah bersabar dulu. Kemudian menahan diri dari ucapan-ucapan perilaku yang gak baik.
Tapi orang sabar tuh belum tentu hatinya ridho loh ya. Saat ada musibah, ada sesuatu yang gak diharapkan, kita sebagai umat muslim disuruh membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau qadarullah wa ma syafa'al, yang artinya ini takdir dari Allah, semua kembali kepada Allah, dan kita sebagai manusia tidak boleh berandai-andai. Seperti kalimat coba kalau gini, coba kalau gitu. Nah, itu ucapan yang tidak boleh kita katakan, karena itu bisa jadi tempat masuknya setan. Nah, setelah sabar, kemudian kita ridho. Ketika hatinya rela, disebut itu ridho, karena kita rela dengan ketetapan Allah. Orang yang sabar itu belum tentu ridho. Sabar dulu, menahan diri, setelah itu ridho, baru kita bisa melihat hikmah dari kejadian itu. Setelah kita bisa melihat hikmah itu, kita bisa bersyukur. Jadi kalau kata para ulama, proses dari sabar menuju syukur di tengah-tengahnya itu adalah ridho. Jadi kita bisa nih memilih respon atas kendali kita. Kaidah keempat yaitu untuk mengubah hasil kita perlu mengubah perilaku, dan untuk mengubah perilaku kita perlu mengubah perasaan. Nah, untuk mengubah perasaan kita juga perlu mengubah pikiran. Gak mungkin hasil akan berubah kalau perilakunya gak berubah. Ya walaupun kalau Allah berkenan gak akan ada yang gak mungkin. Semua yang gak mungkin bisa menjadi mungkin jika Allah berkenan, karena kun fayakun. Tapi secara ikhtiar hasil akan berubah kalau perilaku berubah. Dan untuk mengubah perilaku itu kita juga harus mengubah perasaan. Dan untuk merubah perasaan itu kita harus merubah pikiran kita. Kaidah kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya terlebih dahulu. Kita nggak bisa mengelola pikiran, mengelola perasaan, mengelola perilaku kalau kita nggak sadar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kemudian kaidah yang keenam, meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, tapi kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Meskipun hasil itu dipengaruhi perilaku, tapi kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil itu. Kita cuma bisa mempengaruhinya. Karena pada hakikatnya, itu hasil adalah hak prerogatifnya Allah. Dan terakhir, kaidah ketujuh, jangan pernah mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta pada pemilik diri yang bisa membolak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang banyak orang yang terlalu mengandalkan usahanya sendiri untuk mendapatkan hasil, padahal akan lebih enak kalau kita melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Karena jika Allah memberikan taufik kepada kita akan bisa menjalankan ilmu dengan baik. So, tetaplah bergantung kepada Allah dan teruslah berlatih untuk mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita agar kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.